Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Aprilia dengan NIM 24_028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya, yaitu analisis preferensi konsumen terhadap atribut sunscreen, studi kasus pada mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa bumi ini saat ini mengalami krisis iklim, yang dimana cuaca tidak menentu dan terasa panas yang luar biasa, sehingga kesadaran akan pentingnya melindungi kulit dari paparan sinar matahari meningkat, terutama di kalangan mahasiswa yang melakukan aktivitas aktif di dalam maupun di luar ruangan. Salah satu produk perawatan kulit, yaitu skincare, adalah sunscreen, yang berfungsi untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar ultraviolet, yang menjadi kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Ketika membeli sunscreen, konsumen atau mahasiswa mempertimbangkan sejumlah atribut, termasuk harga, tingkat pelindungan atau SPF, dan tekstur. Namun, berdasarkan kebutuhan dan daya beli, setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Oleh karena itu, analisis conjoint digunakan untuk mengetahui ciri-ciri apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura untuk membeli sunscreen. Selain itu, juga digunakan untuk menentukan kombinasi produk mana yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, atribut apa saja yang menjadi pertimbangan mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dalam membeli sunscreen. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing atribut tersebut. Dan yang ketiga, kombinasi produk sunscreen seperti apa yang paling disukai oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Menurut Walyatatov et al. 2024, sunscreen adalah zat yang digunakan untuk mengurangi penetrasi radiasi ultraviolet matahari ke dalam kulit dan merusak sel-sel kulit. Penggunaan sunscreen penting bagi orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menurut Pamungkas et al. 2025, conjoint adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana orang menilai nilai relatif dari atribut-atribut yang membentuk suatu produk atau layanan. Menurut Zakaria et al. 2024, atribut produk merupakan karakteristik atau fitur yang melekat pada suatu produk yang berfungsi sebagai pembeda dan penentu nilai dalam persepsi konsumen. Menurut Purnomo dan Primandoyo 2024, level adalah variasi dalam atribut. Level atribut menggambarkan nilai yang diasumsikan dari setiap atribut. Menurut Anwar dan Supartiningsih 2024, kegunaan dari stimulasi tersebut adalah untuk diberikan penilaian oleh responden. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura pada semester ganjil tahun akademik 2025 sampai 2026. Populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu seluruh mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan sampel 15 responden mahasiswa yang pernah menggunakan sunscreen. Untuk teknik pengumpulan data dan analisis data, data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah dibagikan pada responden mahasiswa agribisnis dan menggunakan teknik analisis conjoint untuk mengolah data. Selanjutnya yaitu terdapat atribut dan level, yang dimana atribut sendiri yaitu ada harga, tekstur, dan SPF. Dalam setiap atributnya memiliki setiap level masing-masing. Yang pertama ada harga, yaitu terdiri dari 3 level. Yang pertama kurang dari 30.000, yang kedua 30.000 sampai 50.000, yang ketiga ada lebih dari 50.000. Untuk tekstur terdapat 3 level. Yang pertama krim, yang kedua gel, yang ketiga adalah spray. Selanjutnya adalah SPF, terdapat 3 level sekian. Yang pertama ada 30 SPF, kedua adalah 40 SPF, yang ketiga adalah 50 SPF. Didapatkan hasil stimuli melalui orthogonal design dengan bantuan software SPSS sebanyak 9 stimuli seperti pada tabel berikut. Terdapat 9 stimuli yang merupakan kombinasi dari setiap level dan atribut. Tabel berikut adalah penilaian oleh responden yang telah mengisi kuesioner yang berisikan tentang 9 stimuli yang telah diolah melalui SPSS.
Berikut adalah langkah-langkah menentukan stimuli menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan cara mengolah data penilaian responden untuk mengetahui preferensi mahasiswa dalam memilih produk sunscreen. Jadi berikut adalah langkah-langkah awalnya. Yang pertama di sini ada atribut dan level. Atributnya itu ada 3, yaitu harga, tekstur, dan SPF. Dan levelnya itu untuk harga ada kurang dari 30.000, yang kedua ada 30.000 sampai 50.000, yang ketiga ada lebih dari 50.000. Untuk teksturnya sendiri terdiri dari level krim, gel, dan spray. Untuk SPF-nya yaitu ada level 30 SPF, 40 SPF, dan 50 SPF. Setelah itu kita beralih ke SPSS. Kita klik data, setelah itu kita klik orthogonal design dan generate. Nah, di sini terdapat vektor name dan vektor label. Kita isi dengan atribut, nama atribut. Yang pertama ada atribut harga. Kita copy pada faktor name dan juga ke faktor labelnya. Kita add selanjutnya untuk atribut tekstur. Dan untuk vektor label juga tekstur, kita add lagi. Dan selanjutnya adalah atribut SPF. Kita add. Untuk memasukkan level dari setiap atribut, kita klik pada satu-satu atribut. Yang pertama ada harga, kita klik. Setelah itu kita klik define values. Di value ini kita tulis tingkatan level. Di sini harga ada 3 tingkatan level. 1, 2, 3. Untuk labelnya yaitu levelnya sendiri. Untuk level yang pertama ada dari kurang 30.000. Level yang kedua 30.000 sampai 50.000. Kita copy. Yang ketiga ada lebih dari 50.000. Setelah itu continue. Kita klik pada atribut yang kedua, itu tekstur, define values. Ada 3 tingkatan juga. Untuk labelnya, yang pertama ada level trim. Yang kedua ada level gel. Yang ketiga ada spray. Setelah itu continue. Dan terakhir klik SPF, define values. Ada tingkatan 3 level juga. Label yang pertama untuk level pertama yaitu ada 30 SPF. Yang kedua 40 SPF. Yang ketiga ada 50 SPF. Continue. Setelah itu, setelah semua level terdapat pada atribut, selanjutnya kita beralih ke Read New Data File. Kita klik. Setelah itu kita klik File. Tuh, ubah di local display untuk analisis conjoin. Setelah itu kita beri nama stimuli. Stimuli. Setelah itu kita klik save, dan klik OK. Nah, setelah muncul orthogonal plane seperti ini, kita beralih ke manager file. Di sini sudah ada stimulinya, jadi kita buka.
Jadi, di sini terdapat 9 stimuli yang akan dibagikan kepada responden melalui kuesioner. Di sini saya sudah membuat kuesioner untuk dibagikan kepada responden yang berisi 9 stimuli tersebut. Selanjutnya, kita didapatkan data stimulinya dari responden yaitu seperti berikut. Setelah itu kita bikin file new data. Nah, kita Ctrl A, kita salin, kita copy dan salin, kita paste with variable names. Nah, jadi di sini sudah terdapat sampai 9 stimuli dari 15 responden. Setelah itu kita beralih ke variable view. Kita klik measure. Untuk yang responden, kita ubah ke nominal. Dan untuk yang lainnya, kita ubah ke scale. Itu ke data view lagi. Jadi kita save datanya, file, save as, kita beri nama, data, underscore, penelitian, underscore, conjoin. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya yaitu kita buka sintaksnya. Kita ubah menjadi penamaan yang kita ubah. CF. Setelah itu kita kontrol A, kita copy, kita buka lagi data penelitian conjoinnya. Itu file new syntax.
Run on. Di sini sudah keluar outputnya ya teman-teman. Telah didapatkan hasil seperti berikut. Di sini terdapat tabel utilities, yaitu nilai dari setiap level pada atribut. Yang pertama, pada atribut harga, untuk nilai yang tertinggi, yaitu terdapat pada level harga kurang dari 30.000. Dan artinya, responden itu lebih mementingkan harga yang kurang dari 30.000. Selanjutnya yaitu atribut tekstur, yang dimana nilai tertinggi didapatkan oleh level gel, yang mengartikan bahwa responden lebih mementingkan tekstur yang bertekstur gel. Selanjutnya yaitu atribut SPF, yang dimana nilai tertingginya yaitu ada pada 50 SPF, yang berarti responden lebih mementingkan SPF sebesar 50 SPF. Selanjutnya yaitu ada tabel important values. Di sini terdapat harga yaitu dengan senilai 26,659% dan tekstur 39,243% dan SPF 34,098%. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tingkat kepentingan atribut yang paling tinggi yaitu adalah tekstur dan disusul oleh SPF, yang terakhir adalah harga, karena tekstur memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan kedua atribut. Selanjutnya terdapat tabel correlation. Yang pertama, percent R dengan nilai signifikan 0,00 dan lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan. Yang kedua ada Kendall-Stau, yaitu dengan nilai signifikan 0,00 dan lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan. Untuk bagian value, percent R yaitu dengan nilai 0,96, diartikan bahwa 96% variasi pilihan responden terhadap sunscreen dapat dijelaskan oleh kombinasi atribut di dalam model, yaitu harga, tekstur, dan SPF. Sisanya yaitu 4% dipengaruhi faktor lain di luar model, misalnya seperti merek. Dan untuk Kendall-Stau-nya yaitu 0,94. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa atribut yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih sunscreen adalah harga, tekstur, dan SPF. Atribut yang memiliki tingkat terpenting yaitu tekstur sebesar 39%, disusul oleh SPF dan harga. Mahasiswa lebih menyukai kombinasi sunscreen dengan harga kurang dari 30.000 dengan tekstur gel dan 50 SPF. Jadi yang menjadi evaluasi atau bahan pertimbangan untuk produk sunscreen ke depannya yaitu ada pada harga. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.